teman-teman. Ini pertemuan berapa nih? 13 ya? Benar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi di pertemuan 13 ini kita akan untuk itu aja udah ya, maksudnya siklus perencanaannya sampai pertanggungjawabannya. Nah, sekarang ini teman-teman akan latihan, ini ada informasi tentang struktur APBN yang sudah disederhanakan gitu ya. Ada informasi pendapatan, APBN yang terdiri dari penerimaan, PNBP, dan hibah. Lalu ada belanjanya, tapi ada informasi yang belum ada. Nanti kalian bisa ketemu, ini bisa langsung, ada yang harus dihitung dulu gitu ya. Nah, sisi kan kalau APBN kan pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan gitu ya. Nah, pembiayaannya ini belum ketahuan angkanya berapa gitu ya, pembiayaannya belum ketahuan. Nah, teman-teman diminta untuk mengisi struktur APBN ini dengan informasi yang ada di sini gitu. Jadi dimasuk-masukin gitu ya. Harapan akhirnya adalah teman-teman bisa tahu defisitnya berapa dan gimana cara membiayainya melalui pembiayaan. Gitu. Sehingga hasil akhirnya pendapatan dikurang belanja, pendapatan dikurang belanja menghasilkan defisit, sehingga defisitnya itu ditutupin dari mana? Dari pembiayaan. Gitu. Sebagian informasi pembiayaan sudah ada di sini. Jadi pembiayaan apa dan berapa besarnya. Gitu ya teman-teman. Paling gampang mengerjakannya di Excel, jadi teman-teman ketik di Excel, nanti angkanya kan jadi bisa menjumlahkannya lebih gampang gitu ya. Gitu teman-teman. Ininya kita teman-teman buat di Excel, nanti waktu pengerjaannya adalah 50 menit gitu ya. 50 menit. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Jelas ya? Pak, nanti dikumpulnya kemana? Nanti ke email. Nanti kita kumpul ini lagi 50 menit, kita ini dulu ketemu dulu. Ketemu Zoom lagi ya. Iya, Pak. Gitu ya teman-teman ya. Kita akan bahas terus nanti kita ini. Jadi setelah 50 menit nanti kita ketemu lagi di Zoom ini. Gitu. Silakan teman-teman mau kerja bareng, boleh, mau kerja sendiri juga boleh. Gitu ya. Silakan. Ada lagi pertanyaannya? Jadi gunakan informasi dari PowerPoint kita sebelumnya untuk tahu kan ini kan sebetulnya kalian udah tahu kan pembiayaan ini masuk mana gitu kan. Lihat waktu kita belajar tentang pembiayaan, utamanya pembiayaan kalau mau melihat yang sisi pembiayaan gitu ya. Gitu. Terus itu aja sih. Nah, di sini defisitnya ada informasi maksimal 2% ya. Jadi bukan 3% ya, tapi 2%. Oke, jadi 50 menit dari sekarang itu adalah jam 15 lewat 05 ya. Jam 3 ya, 3.05 ya. Benar ya? WIB. Oke, silakan teman-teman kalau mau diskusi, filenya ini akan saya kirimkan ke email ke WhatsApp grup ya. Gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Atau masih ada? Kalau nggak ada, Zoom-nya saya matiin, nanti kita ketemu lagi 50 menit lagi. Oke? Saya leave ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya, Pak ya. Siap.
Bisa lihat. Oh, ini Mas Fandi ya ini ya? Ya, Pak. Oke. Iya, Pak ya. Ini kan di Ya. sini udah tertulis nih, di penerimaan pajak sekian, PNBP sekian, sama hibah. Nah, terus dia dijumlah nih, pendapatannya dapat 2.135. Terus dilanjut lagi ke yang kedua, belanja. Nah, yang dibelanja udah diketahui yang belanja KL yang 51, 52, 53, 57 itu jumlahnya sekian. Terus dijumlah dapatnya 850. Lalu yang kedua itu belanja bun. Belanja bun dari pembayaran bunga utang. Bayaran bunga utang itu di sini belum diketahui ya Pak ya. Dari soal tapi ada kan? Ya. Terus dia dapatnya dari ini di soal sih Pak. Soalnya yang di sini apa ya. Terus itu yang subsidi 220, hibah 2, belanja lain-lain, sama belanja 51, 52, 53, 57. Nanti di total dapatnya 770. Terus dari belanja pemerintah pusat, dia hasilnya dari belanja KL ditambah belanja bun. Terus dilanjutkan sama TKDD. TKDD itu 750 sama TKDD itu ada transfer ke daerah sama dana daerah. Itu di jumlahnya 820. Terus defisit. Defisit itu hasilnya dari ini Pak, dari pendapatan dikurangin sama belanja. Dari 2.135 dikurangin 2440, hasilnya 305. Terus nah, lalu yang ke selanjutnya yang pembiayaan anggaran. Ini ya. Ini yang diketahui itu yang pertama yang kalau saya tadi yang ini dulu Pak. Yang poin D itu 50 itu pinjaman kegiatan proyek ini yang di Excel yang di sini. Terus PDB itu 15.000 itu di bawah. Terus hasil pengelolaan aset itu 0,2.
ini dia masuknya ke pembiayaan lainnya. Terus PMN untuk BUMN itu 18. 18 itu yang di BUMN. BUMN. Oh, yang ini, Pak. Karena dia pembiayaan, yaitu minus. Terus selanjutnya yang investasi. Investasi itu sebesar 56. Yang di bawahnya. Nanti kedua ini dijumlahin. Jadinya 74. Minus 74. Terus selanjutnya pembayaran jatuh tempo itu ini sebesar 475. Terus dilanjutkan pokok pinjaman dalam negeri sama luar negeri. Pokok pinjaman ini yang pokok pinjaman dalam negeri besarnya 1,4, terus pokok pinjaman luar negeri besarnya 86. Terus pembayaran bunga utang 275. Pembayaran bunga utang Pembayaran bunga utang itu maksudnya kemana, Pak? Gimana? Yang pembayaran bunga utang. Sorry, sinyalnya apa namanya, kurang bagus, Mas. Oh ya, saya lanjut sampai selesai aja ya, Pak ya. Gimana, Mas? Apa tadi pertanyaannya? Pembayaran bunga utang, Pak. Oh, yang tadi ada bayaran bunga utang di sini. Oh, Utang kan ada yang tanda tanya. baik. Ya. Oke, lanjut. Ini putus-putus sinyalnya saya apa sinyal dari Mas Wandi nih? Nggak tahu. Dari Bapak. Oh, oke. Terus ini pinjaman luar negeri besarnya penarikan pinjaman luar negeri besarnya 58. Itu di penarikan pinjaman luar negeri ini. Karena dia narik, berarti dia dapat duit. Jadi dia nggak min. Terus pinjaman kepada BUMN itu karena pinjaman mesti min. Pinjaman ini BUMN atau Pemda. Terus penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN atau Pemda besarnya 4,2. Itu yang di bawah. Terus yang kredit pembangkit tenaga listrik, kecepatan air, dan yang lainnya, dia masuknya ke pinjaman pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur. Udah, Pak.
Halo? Ya, Pak. Terus di sini ada yang udah selesai berarti, Pak. Mas, bisa tampilin saya ini. Ya nggak apa, Pak. Yang Excel-nya ya, itu yang sebelah kanannya aja Oh ya. ditampilin. Oke. Oh. Oke, ke bawah Mas, ke bawah. Oke, ke atasnya lagi dikit lagi ke atas. Balik ke atas. Oke. Makasih Mas Fandi. Ada lagi yang mau mencoba? Ada lagi? Halo, suara saya bisa didengar teman-teman? Benar, Pak. Bisa, Pak. Pak. Ya, silakan. Yang mau mencoba selain tadi Mas Fandi. Silakan teman-teman. Apa yang mau? Hasilnya. Oke, saya panggil Carmila 11 nih. Absen 11. Silakan Carmila. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Berapa? Bisa. Oke, Carmila nih, Mbak Carmila. Sekarang pindah ke absen 25. Lina, absen 25. Halo, suara saya bisa terdengaran ya, teman? Bisa, Pak. Bapak absen 25, mic-nya kayaknya bermasalah. Nama lengkapnya Roy. Lagi, Bastian, absen 2.
Pak, kalau saya boleh nggak, Pak? Kayaknya Bastian gangguan sinyal, Pak. Oh ya, kenapa? Ya, kayaknya Bastian gangguan sinyal, Pak. Kalau saya boleh presentasi, Pak? Silakan. Iya, Pak. Sebentar. Share screen-nya udah kelihatan ya? Udah Ti. ya. Ya. Jadi, kan tadi di soal diketahui kalau defisit maksimalnya tuh 2% dari PDB. Nah, jadinya kita cari dulu defisitnya berapa. Jadi, 2% dikali sama 15.000 PDB-nya. Terus setelah itu kita bikin struktur APBN-nya. Tadi yang item ini udah diketahui semua. Terus kita cari pembayaran bunga utang. Pembayaran bunga utang tadi udah diketahui di soal. Ini pembayaran bunga utang poin M 275. Terus karena kan setelah kita hitung semuanya, kita hitung pendapatannya ditambah dikurangi belanjanya sama dikurangi di pendapatan kurang belanja, hasilnya kan defisitnya berapa. Nah, ternyata setelah kita hitung defisitnya itu 305. Sementara kan tadi kita udah hitung defisit maksimalnya itu harusnya 300. Nah, makanya kita harus mengejas atau menyesuaikan dulu, yaitu dengan cara mengurangi belanja modal dari 200 menjadi 195. Ini nih. Bentar. Nah, ini. Nah, jadi setelah kita adjust, maka defisitnya tuh bakal 300 gitu. Nah, selanjutnya kita hitung pembiayaan anggaran. Tadi kan defisit maksimalnya 300, berarti pembiayaan anggarannya juga harus 300. Nah, terus tadi di soal ditanya penerbitan SBN-nya berapa. Penerbitan SBN itu caranya tuh apa namanya yang negatif ini jadi positif, gimana ya? Jadi 300 ditambah 475 dikurangi 1,9 penarikan PDN ditambah pembayaran cicilan pokok PDN 1,4, terus dikurang penarikan pinjaman luar negeri 58, ditambah pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri 86, terus ditambah pembiayaan investasi 74, ditambah pemberian pinjaman 2, ditambah kewajiban penjaminan 1, dan dikurangi 15 pembiayaan lainnya. Sehingga hasilnya itu penerbitan SBN-nya 864,5. Terus untuk jatuh tempo dan buyback ini ada di data soal tadi di ini nih. Di poin J, pembayaran jatuh tempo SBN dan buyback 475. Terus penarikan pinjaman dalam negeri juga udah diketahui di soal ini poin N, penarikan pinjaman dalam negeri 1,9. Terus pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri juga udah diketahui di soal ini di poin K, pembayaran cicilan pokok dalam negeri 1,4. Terus selanjutnya penarikan pinjaman dalam negeri ini adalah
total penjumlahan dari pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Pinjaman tunainya itu tadi yang ini, pinjaman program maksimal 8, terus ditambah sama pinjaman kegiatan atau proyek dari soal juga 50, potensi pinjaman proyek yang siap dilaksanakan di poin D. Nah, terus pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri juga diketahui di soal di poin L, pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri ini. Nah, ini kenapa ini negatif itu karena pemerintah mengeluarkan uang jadinya negatif gitu. Terus pembayaran investasi ini merupakan penjumlahan dari PMN BUMN ditambah dengan investasi kepada LKI yang udah diketahui juga di soal. PMN BUMN itu besarnya di poin G 18, ditambah investasi LKI di poin H 56. Terus pemberian pinjaman ini merupakan penjumlahan dari pinjaman kepada BUMN atau Pemda ditambah penerimaan cicilan pengembalian. Ini diketahui di soal. Pinjaman kepada BUMN atau Pemda ini diketahui di poin P. Pinjaman kepada BUMN atau Pemda ini 6,2. Negatif soalnya uang keluar. Terus penerimaan cicilan pengembalian juga diketahui di soal. Di poin Q 4,2. Sehingga totalnya itu minus 2. Terus kewajiban penjaminan diketahui di soal. Tadi ada penjaminan infrastruktur. Ini di poin R 1 jumlahnya. Terus pembiayaan lainnya itu terdiri dari hasil pengelolaan aset atau HPA dan saldo anggaran lebih atau SAL. Hasil pengelolaan aset itu diketahui di soal di poin F 0,2. Terus kalau SAL diketahui di poin I 14,8. Terus udah Pak. Udah sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tia, jawabannya bagus. Sama tadi juga mungkin screen share-nya ya nggak apa-apa sih. Jadi teman-teman, saya nggak perlu ulangin lagi apa yang disampaikan oleh Mbak Tia dan Pandi. Jadi garis besar sudah namanya yang kita diminta ada kita itu harus menutup pendapat gitu kan. Oke. Lagi Excel-nya. Defisitnya ketahuan berapa tadi teman-teman? Pendapatan 105 ya. Nah, tapi di soal ada PDB, tadi udah dijelasin 2% 300, ya kan? Dilakukan supaya defisitnya berkurang, sebetulnya entah menambah pendapatan 5 triliun ya, misalnya ya, atau gitu. Yang diturunin, ya kan? Ada efisien kan, gitu ya. Opsinya ya jarang belanja pegawai karena itu jumlahnya kan sudah teman-teman udah belajar itu jumlahnya udah sampai ada pegawai yang nggak bisa bayar. Ya pilihannya berarti
Tergantung, ini benar-benar tergantung dari si pemerintah. Yang paling aman setahu saya bisa belanja barang, kan di dalamnya ada perjalanan belanja modal. Tapi kalau pemerintah berpikir terkait dengan belanja modal, kan belanja barang dan modal ini salah satunya yang terkait dengan expenditure ya, yang CIGX. Tergantung, ini benar-benar opsi. Atau karena bantuan sosial ini langsung ke masyarakat gitu ya. Jadi intinya belanja atau menambah belanja gitu. Jadi ketahuan ya sekarang. Jadi gimana solusinya? Ya belanjain gitu. Secara realnya misalnya mengurangi belanja barang atau belanja modal gitu. Tadi pertanyaan yang keduanya ada harus di SBN yang perlu diterbitkan untuk menutup sehingga namanya jadi balance ya kan. Nah, tadi kan teman-teman tadi Mbak Tia sama Mas Fandi sudah menyampaikan alokasi nih teman-teman. Kalau uangnya itu berarti tapi keluarkan uangnya gitu ya, jangan aktif karena itu menguaskan. Di bagian sebelah kanan ada uang keluar. Jadi jangan lupa, jangan salah. Sampaikan Mbak Tia sama Mas Fandi tadi sudah benar, semuanya sudah. Tadi kalau tadi semuanya sudah dijumlahkan, ya kan, ketahuan defisitnya berapa gitu kan ya, selisihnya. Sehingga tadi dihitung angkanya, ya, defisitnya itu 300 itu kita jumlahkan seluruh dikurangi pengeluaran pembiayaan, uang masuk kita tambahkan, pengeluaran pembiayaan angka negatif ya kan. Ketahuan Mas Fandi sudah menjelaskan. Nah, ketahuan angkanya baru ditambahkan dengan kan. Nah, berarti selisihnya 800 dikatakan 864,5 di pembiayaan dikurangin apa defisit pembiayaan itu dikurangi bawah harusnya 0. Coba netonya ada nggak penjelas total di bawah di call yang Maaf Pak, putus-putus. nah ini adalah jadinya 300 ya kan, karena dari penerimaan nah berarti yang kita perlu maka kita harus SBN sebanyak 8 triliun. Ini tujuannya adalah untuk membiayai APBN sehingga ya balance. Gitu ya teman-teman ya. Mbak Tia dan Mas Pandi, Mbak Tia bisa kirimkan ke WA ya. Dikirim ke WA grup ya Pak? Ke WA saya. Atau Oh iya baik Pak. itu aja, ada pertanyaan teman-teman? Mungkin dimatiin ya.
Kita udah selesai ya? Jam berapa nih, teman-teman? 15.43, Pak. Masih ada waktu kah? Ada Pak, 7 menit lagi Pak. Oke. Kalau nggak ada, Mbak Tia atas partisipasinya. Minggu depan 14. Besok minggu depan pertemuan ya. Ya, Pak. Teman-teman, seperti jadi kuisnya diselenggarakan dengan serentak. Jadi oke, itu aja. Ada pertanyaan? Terima kasih teman-teman semua untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga teman izin live ya teman-teman ya. Makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Cek. Berarti ini pertemuan terakhir sama